Capek, nikmatnya Allah yang tidak terhingga. Karena kalau tidak lapar nggak enak kita makan. Coba kalau sudah kenyang, dihidangkan lagi ayam bakar, kambing segala sudah nggak bisa makan. Tapi kalau lapar, itu nasi sama tempe sama sambal nikmatnya luar biasa. Lapar itu sebuah nikmat. Pernah nggak kita bilang alhamdulillah saya lapar? Yang ada, aduh lapar. Haus, aduh haus. Padahal haus itu penyebab kita jadi enak minum. Coba kalau lagi tidak haus, nggak enak minumnya. Capek yang selama ini kita rasa kerja keras di kebun, di segala. Capek itu sebuah nikmat, akhi, saudaraku. Karena dengan capek enak istirahat. Coba kalau kita dari pagi tidur terus sampai malam. Begitu malam disuruh tidur lagi, masih mau tidur? Coba kalau dari pagi kerja sampai capek, malam tidur cuma 2 jam, enak nggak? Berarti capek, lapar, haus, mulai sekarang Bapak Ibu bilang apa? Alhamdulillah saya lapar. Jangan masuk rumah, aduh laparnya nih. Bis, syukurin, syukur ditambah. Ini nikmat. Dan cuma itu. Kadang-kadang subhanallah kita habis sholat disuruh baca. Apa tadi yang saya ajarkan habis maghrib? Siapa yang baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 33. Maka digenapkan 100 ya Allah wahdahu la syarikalah. Lahu mulku walhamdu wa ala kulli syai'in qadir. Diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Pertanyaannya, siapa yang dapat pahala ini? Sementara kita kebanyakan bacanya seperti orang kumur-kumur. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Apa ini? Dari mana mau dapat? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Renungi, enak, nikmatin prosesnya. Itu kena tuh, dapat. Gitu kan? Itu aja 33 sudah kayak orang lari-larian. Bagaimana mau dapat nikmatnya Allah Subhanahu wa taala? Jadi perbanyak syukur. Kata kuncinya begini, bahagia. Kalau kita diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah kita. Itu kata kuncinya. Kalau diberikan nikmat, lihat orang yang di bawah. Kita punya motor, lihat orang yang pakai sepeda. Kita punya sepeda, lihat orang yang jalan kaki. Kita jalan kaki, lihat orang yang tidak ada kakinya. Terus begitu. Kalau kita diberikan cobaan, lihat orang yang lebih berat. Kita bangun tidur flu, lihat orang yang flu dan demam. Kita flu dan demam, ada orang flu demam rematik. Kita flu demam rematik, ada orang yang stroke. Kita stroke, ada orang yang mati. Gitu kan? Jadi kata kuncinya kalau nikmat syukurin, lihat orang yang di bawah selalu bersyukur, karena syukur ini ditambah. Kalau berikan cobaan lihat orang yang lebih berat sehingga kita bisa bersabar. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian yang keempat.